Selamat pagi Lur. Kali ini kita akan membahas tentang cara sterilisasi lahan yang baik. Nah, cara sterilisasi lahan yang baik kita menggunakan H2O2 ataupun hidrogen peroksida. Contoh obatnya seperti ini. Nih, hidrogen peroksida H2O2. Ini obat ini bisa dibeli di toko apotek terdekat maupun bisa dibeli di toko pertanian terdekat. Kalau masih tidak ada di daerah jenengan untuk H2O2, nanti kita bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini ya. Nanti bisa hubungi nomor tersebut, nanti kita akan bisa mengirimkan pesanan H2O2 ke rumah jenengan. Fungsinya H2O2 itu sebenarnya untuk sterilisasi lahan Lur. Lahan yang tidak pernah ditanam padi, contohnya seperti lahan di belakang ini. Lahan di belakang ini sudah lebih dari 7 tahun Lur, nggak pernah ditanami padi, cabai terus. Biasanya kendala yang ada ketika ditanami cabai terus menerus, nantinya tanaman cabai tersebut akan mudah layu fusarium biasanya. Mudah layu karena di dalam tanah itu populasi jamur yang tidak menguntungkan ataupun bakteri yang tidak menguntungkan itu sudah banyak. Nah, sehingga kita menggunakan H2O2 atau hidrogen peroksida untuk mensterilisasi lahan ataupun membunuh bakteri dan jamur yang ada di lahan tersebut. Nah, ini rencananya kita tanam cabai yang puluhan kali sudah Lur ditanami cabai, berpuluh-puluh kali sudah ditanami cabai. Nah, kita untuk mensterilisasi lahan tadi menggunakan H2O2. Nah, jadi kalau sudah dispray ataupun disemprot dengan H2O2, kita tunggu dulu 1 hari. Ditunggu 1 hari, baru setelah itu diaplikasikan seperti EM4, pupuk kandang, terus bakteri ataupun jamur lain seperti Trichoderma ataupun jamur-jamur yang menguntungkan lainnya bisa kita tambahkan. Kenapa kok kita tambahkan tersebut? Soalnya kalau sekali diaplikasi H2O2, semua jamur baik menguntungkan baik yang tidak menguntungkan yang ada di dalam lahan akan mati Lur. Nah, itu kalau diaplikasikan H2O2. Makanya kita harus menambahkan bakteri lagi ataupun jamur lagi yang menguntungkan ke dalam tanah. Contohnya seperti bisa EM4, yang terpenting itu bakteri untuk pengurai tanah bisa. Yang kedua bisa menggunakan dari Petro kayak itu ada namanya Sinarbio kalau nggak salah gitu. Nah, itu Sinarbio ataupun apalah bakteri lain ataupun jamur lain bisa yang untuk menambah memperbanyak bakteri dan jamur di dalam tanah tersebut yang menguntungkan untuk tanaman tentunya ya. Setelah 1 hari dikasih H2O2, kita tambahkan di hari berikutnya kita tambahkan bakteri ataupun jamur ataupun bakteri pengurai lain seperti E4 itu. Setelah itu kita kasih dolomit Lur. Dolomit itu fungsinya untuk menetralkan pH tanah, menaikkan pH tanah biasanya. Dolomit itu untuk menaikkan pH tanah. Kandungan dolomit itu kalsium Lur. Nah, jadi jangan bisa tambahkan dolomit. Setelah dikasih dolomit baru kita kasih pupuk. Bisa menggunakan pupuk Poska kalau cabai kecil ya Lur. Ini kalau cabai kecil bisa menggunakan Poska Plus ataupun ditambahkan dengan SP, ditambahkan lagi dengan nitrogen N yang tidak terlalu tinggi. Nanti setelah itu kita tutup bulutannya, kita tutup pemasang bulutan ini, kita tutup semua. Setelah itu kita kasih mulsa Lur. Nah, karena sudah tersedia kan di dalam tanah itu tadi ada bakteri, ada jamur, ada pupuk. Nah, setelah itu baru kita kasih mulsa Lur. Yang biasanya persepsi orang-orang ini gini Lur, biasanya kalau di daerah sini ini biasanya setelah diolah lahan mau ditutup dengan mulsa itu biasanya orang-orang disemprot sumo Lur. Sumo itu panas Lur sebenarnya. Jangan diaplikasikan sumo Lur. Kenapa kok saya bilang jangan diaplikasikan sumo? Itu nanti akan berpengaruh untuk telur-telur ulat, telur apapun kayak wereng, ulat itu bisa netes semua. Bisa nanti telurnya itu akan menetas.
bisa menetas. Nah, sehingga setelah tanam, nanti kita tanam, kalau diaplikasikan Sumo itu, kalau sebelum kasih mulsa kita aplikasikan Sumo, nanti setelah dikasih mulsa ditanami cabai 1 minggu, habis cabainya kena ulat, soalnya semuanya telurnya sudah menetas. Nah, itu jangan diaplikasikan Sumo ya lur. Nah, cuman pakai ini aja H2O2, habis itu jangka waktu sehari dikasih bakteri-bakteri seperti E4 ataupun yang lainnya. Setelah itu dikasih dengan dolomit, habis dolomit kasih pupuk. Nah, setelah itu monggo ditutup, bisa langsung ditutup ditutup mulsa kulitnya, bisa. Mungkin itu saja ya lur ya, yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melihat prosesnya. Monggo. Ini cangkul modif ini kan, cangkul modifikasi. Nah, jadi ini yang sudah ditutup. Ini yang sudah ditutup ya, sudah dirapikan untuk pematang ataupun bulutannya. Nah, ini yang belum, ini masih ada pupuk-pupuknya, ini kemarin sudah dispray sama H2O2, terus sudah dikasih dengan E4 dan yang lainnya, sudah dikasih pupuk juga. Nah, sudah dikasih pupuk juga. Sekarang ini proses penutupan, perataan pematang. Nah, itu sudah dikasih mulsa loh. Nah, kalau ada saran ataupun apa bisa langsung ke komentar ya lur, langsung komen di bawah.